Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Serlin C. Pindi Kualak, NIM 21217, Prodi Teknik Informatika, kelas A. Saya dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Judul tugas yang saya ambil adalah usaha-usaha yang ada di daerah sekitar dengan menggunakan produk lokal. Yang pertama, sumber daya alam yang digunakan itu kain tenun ikat atau kain kaliuda. Nusa Tenggara Timur memiliki banyak potensi di dalamnya. Dari sektor industri, Sumba Timur memiliki keanekaragaman motif karena masing-masing pulau memiliki motif yang berbeda. Sentra tenun desa Kaliuda salah satu sentra desa tenun di Sumba Timur. Kain tenun gaung dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi di Sumba Timur karena kainnya lentur, ringan dan tidak luntur dan bisa dijadikan pakaian. 90% warga desa Kaliuda adalah penenun, jadi kain tenunan adalah sumber penghasilan utama di desa ini dengan kualitas yang tinggi dan keindahan motif di dalamnya. Kain tenun digunakan dalam banyak hal, di antaranya sebagai mahar dalam proses pernikahan, kematian, adat, dan juga upacara spiritual. 2. Proses pengolahan kain tenun ikat Sumba. Yang pertama, akar, daun, dan rempah-rempah alami. Proses awal yang harus dimulai oleh seseorang penenun adalah mencari akar mengkudu, daun nila, dan rempah-rempah alami. Bahan alami ini didapatkan dari hutan dan tentu saja menguras banyak tenaga, waktu, dan pikiran agar mengkudu untuk menghasilkan warna merah jambu dan daun nila untuk menghasilkan warna hijau. Bahan alami ini ditumbuk lalu dikeremas dengan air yang kemudian dipergunakan untuk mewarnai benang yang telah diikat. 2. Memintal kapas. Memintal kapas untuk dijadikan benang tentu bukan pekerjaan yang gampang, tentu butuh proses yang membutuhkan ketekunan serta kesabaran. Kapas dipintal untuk menghasilkan benang, itu murni pekerjaan tangan manusia, bukan mesin pabrikan. Benang-benang itu kemudian diikat untuk diwarnai sesuai kebutuhan. Merendam. Setelah bahan alami diproses, selanjutnya benang-benang yang sudah diikat direndam ke dalam cairan alami di atas. Lamanya waktu untuk merendam benang yang sudah diikat tadi bisa lebih dari 1 tahun, sebab semakin lama direndam, maka semakin bagus hasil warnanya. Menciptakan kualitas warna yang diinginkan merupakan proses yang paling lama. 3. Nama produk Hinggi Kaliuda. Kaliuda sebenarnya nama sebuah desa adat di selatan Waingapu, Sumba Timur. Kualitas tenunan Kaliuda dianggap tertinggi di Sumba karena lentur, tidak luntur, ringan, dan bisa dijadikan pakaian. 4. Proses desain warna kain Sumba. Warna dasar tenun Kaliuda adalah merah, putih, dan hitam. Ragam motif biasanya ayam, burung, kuda, kerbau, sapi, kupu-kupu, serta mamuli atau perhiasan berbentuk rahim perempuan. Motif Kaliuda ini merupakan kombinasi antara kuda dan ayam. Motif kuda melambangkan kebanggaan, kekuatan, dan keberanian, sedangkan figur ayam pada motif kain tenun melambangkan kehidupan wanita ketika berumah tangga. Untuk membentuk motifnya, benang-benang tentu Sumba ini diikat menggunakan daun gewang, yakni semacam daun palem, agar warna pada motif berbeda dengan warna dasar. Sedangkan untuk pewarna, penenun kebanyakan memakai akar mengkudu untuk mendapatkan warna merah, biru dari nila, coklat dari lumpur, dan kuning dari kayu. Setiap penenun memiliki resep khusus untuk pewarnaan ini.
Mereka merahasiakannya karena itu merupakan ciri dan keunikan dari kain yang dihasilkan. Adapun ini gambar dari motif Kaliuda. 5. Proses penjualan. Dalam proses penjualan, warga desa Kaliuda melakukan penjualan kain tenun dengan menggunakan 2 cara, yaitu penjualan online dan offline. Rancangan penjualan secara online, mereka menggunakan teknologi untuk mengupload dengan berbagai jenis motif kain tenun Sumba. Beberapa aplikasi yang cenderung mereka gunakan seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, dan lain-lainnya. Proses penjualan online mereka sangat mudah dan lancar dalam proses penjualan kain tenun Kaliuda, di mana pelanggan akan memilih keindahan motif sesuai keinginannya. Proses rancangan penjualan secara offline, di mana mereka melakukan penjualan antara kerjasama dengan sesama bisnis dan melalui pasar-pasar sebagai tempat orang-orang berjual beli. Selain pasar, mereka juga menerima konsumen yang meminta langsung pada tempat penenun ikat kain Sumba. Disitulah mereka melakukan tawar-menawar secara langsung antara konsumen dan produsen. Mungkin di video kali ini yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.